Halo Sobat Wordspace, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Kembali lagi dengan Mimin di channel Wordspace. Kali ini, Mimin akan menceritakan kisah singkat tentang 4 wanita inspiratif dan kuat dalam sejarah Jepang. Penasaran siapa saja mereka? Simak videonya ya sobat-sobatku. Samurai haruslah seorang pria? Kata siapa? Buktinya, Jepang memiliki banyak onabugeisha, alias ahli bela diri wanita. Nah, salah satu dari sekian banyaknya onabugeisha di Jepang, ada Tomoe Gozen, samurai wanita perkasa Jepang yang kemampuannya gak kalah dengan para samurai-samurai pria. Tomoe Gozen ini adalah seorang onabugeisha yang melayani Minamoto no Yoshinaka selama Perang Genpei atau 1180 sampai 1185, perang antara klan Minamoto dan klan Taira. Tomoe dikenal sangat lihai dalam berperang. Dalam Perang Genpei, Tomoe berhasil memimpin 1.000 tentara dan bertahan dengan pertempuran antara 300 orang melawan 6.000 orang pengikut klan Taira. Bahkan berhasil membawa kepala musuh kepada atasannya. Keren banget kan? Tomoe juga dideskripsikan sebagai wanita cantik dengan rambut panjang nan indah dan kulit putih dengan kemampuan memanah yang tinggi, serta kesatria yang sangat kuat hingga mampu melawan dewa. Wow! Setelah Perang Genpei dan Perang Awazu, tidak diketahui kejelasan nasib Tomoe, seiring menghilangnya peran onabugeisha menuju zaman Edo. Meski kini ia diabadikan dalam berbagai ukiyo-e dan drama kabuki. Teman-teman juga bisa menemukan Tomoe Gozen dalam festival Jidai Matsuri, di mana berbagai tokoh dari era Perang Genpei digambarkan, lengkap dengan armor dan kuda layaknya Tomoe Gozen dalam sejarah. Kita juga bisa mengunjungi tempat peristirahatan terakhir Tomoe di kuil Gichi Uji. Atau dalam pop culture, kalian juga bisa menemukannya di berbagai manga, video game, atau novel. Teman-teman, ada yang tahu tidak siapa sih penulis novel pertama di dunia? Ternyata ia adalah orang Jepang. Dan kerennya lagi, ia wanita. Ia adalah seorang wanita Jepang bernama Murasaki Shikibu. Nah, konon nama tersebut hanyalah nama samaran. Lalu, siapa sih nama sebenarnya? Sayangnya, masih misterius. Yang tercatat dalam literatur sejarah hanyalah Murasaki lahir sekitar tahun 973 dari keluarga yang cukup terpandang di Jepang, yaitu keturunan bupati pertama di Fujiwara. Murasaki tumbuh sebagai perempuan yang cerdas berkat sang ayah, Fujiwara no Tametoki, yang membesarkannya seorang diri dan mendidiknya dengan cara laki-laki. Hal ini membuatnya bukan hanya tumbuh menjadi perempuan yang cerdas, namun juga memiliki kemampuan luar biasa, menguasai kesastraan Cina. Kemampuannya ini membuat sang ayah mengatakan, "Jika saja kau adalah seorang anak laki-laki, aku akan sangat bangga padamu." Kehidupannya yang tak biasa ini membuatnya menjadi lajang untuk waktu yang cukup lama, berbeda dengan wanita pada zaman tersebut yang umumnya telah menikah sejak memasuki usia puber. Kendati demikian, ia akhirnya menikah pada tahun 999. Sayangnya, pernikahan itu hanya berlangsung 2 tahun saja, karena sang suami meninggal pada tahun 1001. Nah, beberapa tahun setelahnya, ia dipanggil untuk bekerja sebagai dayang di Istana Heian karena kemampuan menulisnya dan pemikirannya yang cerdas. Novel yang ia tulis sendiri berjudul Genji Monogatari, yang dalam bahasa Inggris berarti The Tales of Genji, dan dalam bahasa Indonesia, Hikayat Genji. Novel ini memiliki 54 bab dengan total 1.000 halaman.
Ia menulis novel ini sebelum dia dipanggil untuk bekerja di istana. Bahkan ada beberapa pihak yang memperkirakan ia mulai menulis sejak sebelum kematian suaminya. Sesuai judulnya, novel ini menceritakan tentang kisah Pangeran Genji dan ditulis dengan tata bahasa yang cukup rumit, bahkan bagi orang Jepang sekalipun. Yang makin bikin bingung, pada zaman tersebut karya sastra tidak diperbolehkan mencantumkan nama dalam ceritanya, sehingga harus menggunakan nama sebutan atau gelar. Hal ini membuat para ahli bahasa harus mempelajari tata bahasa yang digunakan dalam novel tersebut. Nah, selain menjadi novel pertama di dunia, novel ini juga merupakan novel bergenre roman pertama di dunia loh. Kini, Genji Monogatari juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta dipentaskan. Untuk kehidupan Murasaki Shikibu setelah menulis novel ini masih sulit untuk diketahui. Namun buku harian yang ditulisnya diterbitkan dan ada juga kumpulan puisi karyanya. Jika melihat sejarah pemimpin Jepang, mayoritas tetap pria ya. Meski sempat ada kaisar-kaisar wanita dalam sejarah, kepemimpinan wanita di Jepang masih terbilang rendah. Padahal jika diberi kesempatan, mungkin ada pemimpin wanita yang bijaksana lataknya Ratu Himiko. Nah, siapa dia? Ratu Himiko adalah seorang ratu syaman dari kerajaan Yamataikoku di Wa, Jepang kuno. Menurut catatan sejarah, Himiko dipilih sebagai penguasa setelah peperangan beberapa dekade antara raja-raja Wa. Para sejarawan sendiri banyak yang mengaitkan sosok Himiko dengan beberapa tokoh seperti Permaisuri Jingu yang merupakan seorang kaisar wanita pada 200 sampai 269. Pada transisi antara zaman Yayoi dengan zaman Kofun, ada syarat unik untuk menjadi penguasa, yaitu bisa berkomunikasi dengan dewa. Himiko sendiri adalah seorang syaman yang mampu mengusir dan memusnahkan roh jahat, sekaligus berkomunikasi dengan dewa atau roh suci. Karena itulah, Himiko dipilih menjadi seorang ratu menggantikan Raja Yamataikoku. Himiko sangat disegani oleh rakyatnya meski jarang ada yang bisa melihatnya. Pasalnya, ia tinggal di sebuah istana yang dikelilingi oleh menara dan benteng dan dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Himiko juga memiliki 1000 dayang wanita dan 1 orang pria kepercayaannya yang membantunya memimpin Yamataikoku selama 50-60 tahun ke depan. Lantas, apa yang dilakukan Himiko selama berkuasa? Apakah hanya diam? Oh, tentu tidak. Demi persatuan kerajaan Yamatai, Himiko melakukan kunjungan diplomasi ke Cina. Bahkan dinasti Wei memberi Himiko gelar Queen of Wa Friendly to Wei, bersama dengan sebuah cap emas dan lebih dari 100 cermin perunggu. Namun, sang ratu hebat ini meninggal pada tahun 248, dan untuk menghormatinya, rakyatnya membuat sebuah makam super besar dan berbentuk seperti lubang kunci yang disebut dengan kofun. Konon, 100 orang pengikut Himiko juga ikut terjun masuk ke dalamnya. Iya, ikut terjun masuk ke dalamnya. Benar-benar dicintai rakyatnya ya. Meski banyak yang menentang tentang keaslian cerita Ratu Himiko, pada tahun 2009 ada sekelompok arkeologis Jepang yang mengklaim bahwa mereka telah menemukan makam Himiko, Hashihaka Kofun, di kota Sakurai. Memang jika dilihat dari radiokarbon dari artefak yang ditemukan, Hashihaka Kofun diperkirakan berasal dari tahun 240 dan 260 SM, cocok kan dengan cerita Ratu Himiko? Higuchi Ichiyo merupakan nama pena dari Natsu Higuchi, penulis wanita Jepang pertama yang menonjol. Setelah ayahnya meninggal ketika ia berusia 17 tahun, Higuchi terpaksa harus membiayai ibu dan adiknya. Terinspirasi teman sekelasnya, akhirnya ia pun memutuskan untuk menjadi seorang penulis.
pada tahun 1891, Higuchi bekerja magang untuk Tosui Nakarai dan mulai mendapatkan uang sebagai penulis dari sini. Sayangnya, karirnya tersebut tak berjalan mulus karena Tosui Nakarai menyebarkan rumor tak mengenakan bahwa ia dan Higuchi tidur bersama. Perjuangan Higuchi belum selesai. Miyake Kaho dan Nakajima Utako pun membantu penulis muda ini untuk membuat koneksi baru dalam dunia sastra. Namun, sifat Higuchi yang tetap teguh mempertahankan konten berkualitas dalam karyanya membuat ia kesulitan menerbitkan karyanya. Ia pun bekerja dan membuka toko di daerah Yoshiwara. Sayangnya, bisnis ini pun harus gagal akibat kurangnya profit. Namun semua kemalangan dalam hidupnya inilah yang membuat karya berikutnya menjadi masterpiece. Higuchi menulis 21 cerpen, ribuan puisi, dan cerita dalam buku hariannya. Nah, apa yang membuatnya populer dan dikenang? Perjuangan wanita. Ya, hampir semua karakter utama dalam kisahnya adalah wanita yang miskin dan terjebak dalam situasi menyulitkan. Ia juga menulis tentang anak yatim piatu, perceraian, anak-anak, dan para PSK. Semuanya ditulisnya dengan sangat realistis. Ia mengambil inspirasi dari karya klasik Heian dan karya Ihara Saikaku yang terkenal akan karyanya tentang area Red Light District. Pengalamannya sendiri pun ia jadikan inspirasi. Higuchi memang tidak menulis tentang perjuangan wanita yang mencoba untuk melawan atau mengubah keadaan. Namun, ia dapat mengekspresikan kesedihan dan rasa sakit para wanita, anak-anak, dan orang miskin tanpa menyalahkan sistem. Itulah keunikannya. Karena itulah, banyak penulis yang menyebutnya sebagai seorang penulis yang mampu menggambarkan kisah sedih para wanita dengan indah. Benar-benar menarik. Sayangnya, ia tak bisa lama menikmati masa kejayaannya karena meninggal di usia muda, 24 tahun akibat tuberkulosis. Meskipun begitu, ia tetap menelurkan berbagai karya populer, seperti The 13th Night dan Child's Play yang membuka mata orang-orang mengenai apa itu karya sastra Jepang dan menjadi inspirasi bagi penulis generasi baru. Nah, Sobat Wordspace, itulah 4 wanita inspiratif dan kuat dalam sejarah Jepang. Mana nih yang jadi favoritmu? Tulis di kolom komentar ya, sobat-sobatku. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.